Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Setianingrum dari Prodi Akuntansi. Nomor induk mahasiswa saya 1951754. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang laporan arus kas. Yang pertama, kita akan menuju ke pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas, atau yang biasa dikenal dengan cash flow, adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arus kas berarti pemasukan dan pengeluaran uang tunai perusahaan berdasarkan harian, mingguan, dan dalam rentang waktu tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis. Sedangkan di keuangan bisnis, terdapat cash basis dan accrual basis. Laporan arus kas biasanya juga meliputi tentang jumlah kas yang diterima. Contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, serta jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di dalam laporan arus kas, biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan tersebut. Lalu, jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Laporan arus kas umumnya disusun berdasar dari data laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca pada periode sebelumnya. Sementara arus kas dibagi menjadi 3 macam aktivitas, yakni aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan cash flow ini biasanya digunakan untuk semua kegiatan, mulai dari skala kecil, yaitu rumah tangga, sampai perusahaan dengan skala besar. Oleh karena itu, laporan arus kas seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, serta membuat perencanaan untuk investasi di masa yang akan datang. Dan laporan ini sangat berguna untuk mengetahui kas yang ada di dalam perusahaan untuk keperluan operasional maupun dadakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan laporan arus kas. Tujuan dan fungsi penting atau paling utama dari laporan arus kas ada pada informasi yang diberikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana kas pada suatu periode tertentu. Dari informasi tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi keuangannya seperti mengevaluasi aktiva bersih, likuiditas, dan lain-lain. Perusahaan yang mempunyai laba bersih cukup tinggi belum tentu bisa menjamin jika perusahaan itu mampu membayar gaji karyawannya dan membeli segala keperluan perusahaan. Istilahnya dalam bahasa Inggris, cash flow is king. Karena begitu pentingnya laporan arus kas suatu perusahaan. Selain tujuan umum dari laporan arus kas sendiri memiliki tujuan khusus, yakni 1. Memprediksi arus kas di periode berikutnya berdasarkan data dari laporan keuangan arus kas di periode saat ini. Kemudian yang kedua, menentukan pembayaran mana saja yang wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengambil keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, sebagai pelaporan
terkait laba bersih apabila ada perubahan terhadap kas perusahaan. Maka dari itu, penyusunan laporan arus kas yang baik dan tepat sangat berguna bagi keberlangsungan perusahaan dalam mengembangkan kegiatan usaha dan investasinya. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan suatu informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian yang kedua, dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya seperti membayar gaji karyawan. Dengan adanya data mengenai dana masuk dan dana keluar atau kas masuk dan kas keluar, maka laba bersih yang didapat akan diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat terukur dengan jelas. Lewat laporan arus kas ini, keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur. Yang selanjutnya adalah komponen laporan arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari kegiatan operasional. Arus kas dari kegiatan operasional adalah arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri. Biasanya, transaksi ini berupa pemasukan dan pengeluaran perusahaan atau juga bisa dari penerimaan pinjaman yang didapat dari si pemberi pinjaman. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, kemudian pembayaran utang, gaji karyawan, dan pelunasan pajak. Kemudian yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi ini adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva tetap perusahaan. Aktiva tetap adalah kekayaan atau aset perusahaan yang punya manfaat dalam jangka panjang atau diperdagangkan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas atau penambahan atau pengurangan modal pada periode tertentu. Perlu diingat bahwa kegiatan ini mempunyai aliran masuk dan keluar. Untuk arus kas masuk, didapat dari penjualan surat berharga ekuitas perusahaan, seperti saham. Selain itu, bisa juga dengan penerbitan obligasi atau surat pernyataan utang. Sedangkan arus kas keluar dari kegiatan pendanaan bersumber dari pembelian saham, pembayaran dividen secara tunai, dan pembayaran hutang perusahaan jangka panjang. Penyusunan laporan arus kas. Dalam penyusunan laporan arus kas, biasanya dibedakan menjadi dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dari isi laporannya, kedua metode ini tidak memiliki perbedaan.
yang ada hanya penyusunan laporannya saja, yakni aktivitas operasionalnya. Baik langsung maupun tidak langsung, subtotal yang diperhitungkan hasilnya sama untuk ketiga aktivitas perusahaan. Yang pertama ada metode langsung. Pencatatan yang dilakukan dengan metode langsung ini cukup mudah, karena sudah terbagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Metode ini aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yakni kas masuk dan kas keluar. Lalu disusun lagi menjadi beberapa jenis pengeluaran dan pemasukan kas. Keuntungan dari metode langsung adalah dapat mengetahui dari mana saja sumber dana dan pemakaian dana kas di dalamnya. Namun, yang menjadi kekurangannya adalah pencarian data yang tidak mudah dan memakan waktu. Singkatnya, kelebihan dan kekurangan metode langsung yaitu laporan penyusunannya berdasarkan buku kas atau bank. Kemudian, karena penyusunannya berdasarkan dari buku kas atau bank tersebut, maka ketika melakukan pencatatan tiap transaksi arus kas harus segera digolongkan dalam 3 jenis aktivitas untuk memudahkan saat penyusunan laporannya. Sementara pada format metode langsung, ada beberapa jenis penerimaan kas dan pembayaran umum. Yang digunakan yaitu, yang pertama ada penerimaan kas dari pelanggan atau konsumen, kedua, pembelian atau pembayaran kepada supplier, yang ketiga, pembayaran gaji karyawan, yang keempat, pembayaran pajak bunga, yang kelima, pembayaran kas dari pembelian berupa aset tetap, yang terakhir, ada penerimaan kas yang didapat dari penerbit saham dan lain-lain. Berikut contoh laporan arus kas menggunakan metode langsung. Dari ilustrasi di atas, didapat arus kas masuk sebesar 25 juta sebagai investasi dan kemudian diinput untuk kegiatan pembiayaan yang menjadi sumber. Sementara untuk kas keluarnya bersumber dari pembayaran kas sebesar 20 juta. Yang selanjutnya ada metode tidak langsung. Pada metode ini, penyusunan dilakukan mulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikannya untuk penerimaan dan beban yang tidak melibatkan pemasukan dan pembayaran kas. Metode tidak langsung ini berdasarkan laporan laba rugi dan juga melihat dari neraca keuangannya. Keuntungan menyajikan laporan menggunakan metode tidak langsung ini yaitu data yang disajikan lebih terfokus pada perbedaan antara laba bersih dan aliran kas dari kegiatan operasional. Maka, metode ini bisa disimpulkan sebagai berikut. Penyusunan laporan arus kas berdasarkan laporan keuangan perusahaan, yaitu laba rugi dan neraca. Kemudian, tidak memerlukan penggolongan terhadap aliran transaksi. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat dari akun atau rekening yang terdapat pada laporan keuangan. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Ini adalah contoh neraca perusahaan tahun 2016 dan 2015. Dari laporan keuangan neraca tersebut, diketahui pada kolom hasilnya terdapat selisih
antara tahun 2016 dan tahun 2015. Kelompok aktiva atau aset apabila terdapat nilai positif berarti ada pengeluaran arus kas. Sedangkan jika nilainya minus, maka ada kas yang masuk atau penerimaan. Kemudian, kelompok pasiva. Untuk kelompok pasiva jika nilainya positif, artinya terjadi penerimaan aliran kas. Sementara jika nilainya minus, artinya terjadi pengeluaran arus kas. Dari kedua metode tadi dapat terlihat perbedaannya, yaitu dari penyajian laporan arus kas kedua metode ini, perbedaan pertama terletak pada bagian kegiatan operasional perusahaan, kegiatan investasi, serta kegiatan pendanaan. Yang kedua, pada metode arus kas tidak langsung, cara perhitungan dimulai dari bawah ke atas. Di dalam laporan laba rugi, selain itu, bisa juga dimulai dari perhitungan laba bersih. Yang ketiga, di dalam penyajian metode langsung, ada beberapa perhitungan yang dikeluarkan, yaitu beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, serta utang. Item-item tersebut dihilangkan dari kegiatan operasi. Dari sisi lain, laporan arus kas metode tidak langsung memiliki banyak masalah, dari pembuatannya yang cukup rumit dan memakan banyak waktu. Karena tidak semua kegiatan perusahaan ataupun bisnis tercatat dan menyimpan semua informasi transaksi dari konsumen dan kepada supplier secara mendetail. Kegiatan bisnis umumnya disusun dalam laporan laba rugi dan neraca, di mana di dalamnya terdapat total penjualan, aset, persediaan, serta inventaris lainnya. Metode ini cukup melelahkan bagi kebanyakan perusahaan untuk bisa mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara lebih mendetail. Maka dari itu, banyak perusahaan lebih menyukai menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Selain itu, metode ini sangat umum digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Hal itu karena waktu yang dibutuhkan dan tingkat kesulitan dalam mencatat semua macam pengeluaran dan penerimaan kas tidak serumit seperti metode langsung. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.